Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Wuling Bingo EV akhirnya sampai ke rumah. Mari kita unwrapping bersama. Seingat saya ya, ini adalah mobil baru yang dari mulai saya pesen sampai nyampe ke rumah, saya nggak pernah melihat atau menyentuh mobil ini sama sekali. Karena memang pada saat launching saya waktu itu berada di luar negeri dan sebelum launching itu saya ditawarin untuk pesen, ya udah saya langsung pesen aja karena saya udah mau ganti Wuling REV saya dan saya percaya ini mestinya lebih baik daripada REV. Kemudian sebenarnya saya tuh pas di Jakarta tuh bisa ada acara test drive. Tapi pas acara test drive juga saya nggak bisa lagi keluar kota. Pas saya di Jakarta saya nggak sempat untuk ke dealer Wuling untuk lihat langsung mobilnya. Jadi langsung dikirim dan ini dikirimnya malam-malam. Anda bisa lihat footage-nya. Ini sambil saya perlihatkan footage-nya. Wah, ada paket kiriman malam-malam datang. Kita lihat yuk, apaan nih? Ini dia paketnya. Terima kasih Mbak Ita. Luar biasa pelayanan terbaik. Tengah malam masih mau nganterin mobil ini. Thank you. Jadi dikirim malam-malam itu karena sebenarnya mestinya sore dikirim. Kemarin sore. Tapi kebetulan pas sore hari itu saya lagi ada janjian acara makan malam. Jadi harus pergi dari rumah dari sore. Jadi nggak bisa nerima mobil itu dan terus kemudian pihak Wulingnya nanya Mbak Ita dari Wuling Kumala Lebak Wangi. Mas Fitra pengennya dikirim sekarang apa besok pagi? Ya kasihan Mbak, besok pagi aja. Emang bisa kirim malam-malam? Bisa kalau Om Fitra mau dikirim loh. Om Fitra datang jam berapa? Saya baru nyampe rumah jam 11 malam. Ya udah kita ke sana jam 11 malam. Jam 11 malam dikirim, seneng banget, terima kasih. Wuling Kumala Lebak Wangi, luar biasa. Akhirnya udah serah terima, tapi baru kali ini saya langsung mau melihat lebih detail. Nah, Wuling Bingo EV. Sebenarnya ini mobil yang namanya paling aneh. Karena disebutnya Bingo EV atau orang bilangnya Wuling Bingo. Tapi sebenarnya tulisannya Wuling Bingo F. Kenapa? Karena Bingo dan EV itu digabung, tidak ada spasi. Bingo F. Jadi ya oke lah, kita sebutnya aja pakai Bingo ya, biar gampang. Nah, Wuling Bingo ini adalah produk listrik kedua dari Wuling di Indonesia dan ini sudah dimanufaktur di Indonesia. Dan ini berapa saya beli waktu itu harganya sebenarnya normalnya itu di 400 kecil kalau nggak salah. Tapi saya disarankan untuk beli lewat Tokopedia waktu itu, jadi akhirnya saya cuma bayar 390-an. Ada diskon 392. Kemudian tidak ada diskon sama sekali ya dari Wuling ya. Jadi memang saya juga tidak meminta diskon sama sekali. Jadi kita bisa review jujur apa adanya. Dan ini Wuling juga bilang mereka ini harga ini belum menghitung keringanan dari pemerintah kalau misalnya peraturan baru tentang pajak mobil listrik itu direvisi. Tapi kalau suatu saat direvisi, untuk yang pembeli pertama di 2023 ini itu akan mendapatkan cashback. Jadi fair banget ya. Mobilnya kita beli dengan peraturan sekarang, tapi kalau nanti ada peraturan baru itu kita bisa dapat dibalikin uangnya. Wah, luar biasa. Nah, oke, kita lihat sedikit mobilnya. Ini Wuling Bingo EV. Jadi ini bentuknya udah ini ya, udah 4 pintu, udah lebih besar, lebih panjang daripada REV. Memang tidak selucu REV bentuknya, saya harus akui. REV lebih ikonik, lebih gampang diingat gitu ya. Ini ya mungkin ada mirip-miripnya sama hatchback normal gitu ya. Tapi tetap ini bentuknya lucu sekali. Lihat lampu depannya, kemudian bagian sampingnya. Dan ini warnanya two-tone. Nah, bicara warna, warnanya ini terlalu sedikit ya pilihannya. Cuman ada hijau, biru, dan ini krem yang mereka sebut sebagai milk tea. Sebenarnya ini bukan milk tea. Kalau milk tea warnanya kayak gini, mungkin saya balikin milk tea-nya. Ya oke lah, tapi pokoknya krem gini. Ini warna yang menurut saya paling bagus. Jadi saya pesan yang ini.
Velgnya bukan 12 inci lagi kayak REV, tapi sudah 15 inci, walaupun ini velgnya juga masih velg kaleng, dipakein Dove. Bannya 185 60 15. Nah, sekarang kita lihat chargingnya ya. Dia udah kayak mobil premium ya, chargingnya tuh seperti ini. Nah, oke. Nah, ini chargingnya beda sendiri dari charging mobil-mobil lain. Nah, ini juga saya nggak ngerti kenapa Wuling makanya seperti ini. Menurut Wuling sih nantinya SNI akan seperti ini. Jadi ini bukan CCS, bukan CHAdeMO. Ini kalau nggak salah GPT atau apa, saya nggak hafal namanya. Dan ini dia bisa AC dan bisa DC. Kalau AC-nya itu ada ininya, ada konverternya. Nah, kalau DC-nya ini yang agak susah mencarinya, tapi untungnya DC-nya juga nggak terlalu kencang-kencang amat, cuman sekitar 35 sampai 40 kW gitu ya. Sedangkan kalau pakai AC charging kita bisa di 6.000 sampai 7.000 watt gitu. Tapi nggak masalah karena ngecharge mobil ini mestinya nggak lama karena baterainya itu kecil. Nah, saya yang saya pilih ini adalah yang mereka sebut sebagai premium range. Itu baterainya 37,9 kWh. Sedangkan yang di bawahnya ini disebut Wuling sebagai long range. Ya karena masih panjang juga jaraknya. Itu di 31,9 kWh. Untuk yang long range itu bisa 333 km jarak tempuhnya. Kalau yang premium range itu bisa 410 km. Cuman saya sih, apa sih long dan premium range? Saya sih mendingan ini long range, yang itu standard range atau short range gitu. Oke, bentuknya menarik, ada chrome sedikit di sini dan ini bentuknya retro modern ya. Jadi ini mobil modern tapi bentuknya retro. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, ini saya udah kantongin kuncinya. Kuncinya sama kayak Wuling REV. Tapi serepnya beda. Serepnya kayak gini. Serepnya kayak gini, tapi ini kunci utamanya kayak Wuling REV. Oke, kita masuk ke dalam. Masih banyak plastik-plastiknya. Kita copotin dulu. Dalamnya lihat deh. Bener-bener retro bentuknya. Lihat ini. Dengan warnanya warna gading seperti ini. Terus ini bukan kulit asli ya, ini synthetic leather dan mereka juga secara fair bilang di brosurnya memang ini synthetic leather, tapi ini rasanya mewah jadinya. Kemudian soft touch di mana-mana, soft touch. Kemudian di sini soft touch. Di sini enggak. Tapi ini untuk mobil, salah satu mobil ini ya, mobil listrik 300 jutaan, ini interiornya terbaik sih. Wah, ada lagi, ini kita kletek dulu. Hahaha. Dan layarnya ini juga belum dikletek, tapi ini saya tinggalin buat ibu negara. Rima kebetulan lagi umroh, biar dia yang nyabut. Di sini dikasih chrome, lihat dong. Ini chrome seperti ini kayak retro. Kemudian ini seperti Wuling REV juga ada dua layar yang 10,25 inci ini kalau nggak salah. Layar kanan dan layar kiri untuk infotainment, kanan untuk instrumen. Tapi ya menunya sedikit sekali ya di sini, nggak banyak, cuman RPM motor sama konsumsi listrik. Mode berkendara di sini ada Eco, ada normal, ada Eco Plus, ada Sport. Sport Plusnya nggak ada. Nah, ini baru pertama kali nih saya naik ke Wuling Bingo EV. Nah, di sini juga pakai piano black. Ini banyak material-material yang terlihat mahal ya, tapi ini kayaknya gampang kotor deh. Kayaknya gampang kotor dan gampang gores juga nih kayaknya. Kalau misalnya nggak apik, kayaknya saya mau langsung PPF aja deh nanti. Soalnya kan Vicul PPF dia ada PPF interiornya. Termasuk layarnya juga saya PPF. Panel ininya juga saya PPF. Terus habis itu kaca film ini udah dipakein standarnya dari Wuling. Tapi tentu saja standar saya Solar Guard, nanti jadi akan kita lepas dan kita ganti Solar Guard yang penolakan panasnya baik.
Oke, terus di sini ada buku manual. Nah, ini. Ada kartu garansi buat apa nih? Oh, kaca film. Oh, ini nggak kepake karena nanti kaca film juga kita ganti. Terus ini ada buku manual dan buku servis. Ya. PDI. Lacinya kecil banget, tapi ya lumayan lah ada laci. Di sini ada 2 USB slot. Gantungan. Ada gantungan. Terus spion tidak ada anti silaunya ya, jadi ya udah satu posisi aja. Dia ada kamera parkir nggak sih? Oh ada, wih, pakai guideline lagi. Cuman dia nggak ada kamera 360-nya ya. Tapi dia ada kamera parkir dan ada ini sensor parkir yang pakai radar kayak gini, jadi kelihatan distance-nya. Rem parkir udah elektrik, pakai auto hold sama seperti REV. Kemudian ini udah auto naik nggak? Oh nggak, auto turun aja. Naiknya nggak auto. Yang lain nggak ada yang auto. Ini standar lah nih. Nggak ada yang aneh-aneh. Cuman yang keren ini nih, kalau nggak salah. Saya lihat di video-video, kalau kita nyetel AC tuh bisa digital gitu dan keren, futuristis banget. Lampunya udah LED dan lihat dong pendaran lampunya nih. Mahal gitu kelihatannya. Nih hazard di sini, aneh banget ya. Hazard di sini. Terus posisi nyetir, wah ini jauh lebih enak dibandingkan REV. Walaupun ini bukan posisi menyetir yang ergonomis seperti mobil yang besar-besar ya, tapi ini sudah jauh lebih proper dibandingkan Wuling REV. Terus di sini, wah lega banget lihat kakinya. Kakinya lega banget di sini. Bagus sih interiornya nih. Ini bagus, jauh lebih bagus dibandingkan pesaingnya dari misalnya Citroen, Neta juga. Neta kan ada layar gede, tapi ini tuh lebih berkelas lah interiornya, lebih enak dipandang mata. Retro, modern, rapih, bahan-bahannya berkualitas. Setir, sayang sekali hanya bisa tilt saja. Tidak bisa teleskopik. Ya sudahlah, mobil harga segini. Kamera udah elektrik, ada stability control. Dan ini kursinya sudah elektrik. Elektriknya nggak halus-halus banget, ada deg yang gitu ya. Tapi ya elektrik, dan ini lebih gampang untuk mengatur posisinya, jadi bisa lebih presisi dan nggak menyita tenaga. Kita lihat apa lagi ya? Kita lihat belakang. Wow, masih ada plastik di sini. Ntar sohib aja yang lepas. Enggak. Kalau bukan ngeletekin tuh kurang asik gitu ya. Nah, ini sih bukan untuk perjalanan jauh orang dewasa ya, tapi legroom masih ada. Headroom juga masih ada. Tapi ya paha tidak tersangga dengan baik, yang mesti gini. Ya ini kayak duduk di belakangnya LCGC kali ya. Seperti itu, cuman bangkunya sih empuk. Ini tidak bisa reclining, headrestnya sih cukup proper ya. Cuman ya nggak lega-lega banget sih. Cuman ya oke lah. Minimal akses keluar masuknya juga gampang, nggak kayak Wuling REV, ini lebih gampang. Ada ini. Chrome juga loh, dikasih speaker chrome gitu. Nggak ada USB slot, sayang sekali di belakang. Padahal kan mobil kekinian misalnya USB slot juga nggak mahal harganya. Kenapa sih nggak dikasih aja? Nggak ada. Cup holder ada di yang resmi, cup holder cuma 1. 2 buat depan, 1 buat belakang. Terus bagasinya juga nggak ada deck ya. Jadi kalau kita simpan barang di bagasi itu masih bisa kelihatan dari luar. Oke, kita lihat bagasinya. Ini dong. Orang pasti nyangka bukanya di sini kan, ternyata nggak ada. Sampai dikasih stiker loh, terang open. Jadi di sini bukanya. Remove label after purchase. Ya udah ntar aja deh. Nah kalau di sini dia pakai spasi, tapi kalau di nama benernya nggak pakai spasi, bingung wave. Nah ini bagasinya, jadi saya dapat bonus ini terang organizer ini, tapi ini tidak semua orang dapat. Ini hanya untuk
yang pre-order nggak tahu sekarang masih dapat apa enggak. Jadi ini lihat nih, bagasinya tuh dalam sekali. Nah, di sini juga ada charger portable-nya. Untungnya di sini ada adapter buat charger AC. Oke. Segitiga pengaman, ada tire repair kit. Nah, ini kan dalam sekali. Tapi sebenarnya bagasinya tuh tidak seperti ini. Jadi ini tuh bisa diangkat nih. Ini tuh mestinya bisa diangkat. Jadi bagasinya tuh hanya kopong saja. Kopong saja ke bawah, tidak ada organizer seperti ini. Nah, ini enak banget kalau ada organizer seperti ini. Kalau mau bawa barang banyak tinggal masukin ke bawah sini. Nah, kalau mau bawa barang sedikit tinggal pakai ini. Jadi ada lantainya cukup tinggi. Jadi ngambil barangnya tuh nggak terlalu jauh. Nah, dia tuh bisa dalam banget karena nggak ada penggerak di belakang. Beda dengan REV, dia ini penggerak depan, bukan penggerak belakang. Ini dia. Ini sebenarnya bisa, nggak bisa sih, udah nggak bisa ada bagasi. Terlalu kecil kalau ada bagasi. Nah, ini dia penggerak depan. Motor listriknya tuh 50 kW. 50 kW tuh mungkin sekitar 65 HP-an ya. Jadi jauh lebih besar dibandingkan Wuling REV. Walaupun tidak sebesar Neta dan kayaknya mungkin beda tipis sama Citroen isi3 ya. Kemudian dia transmisinya satu speed aja ya, nggak ada transmisi kayak mobil biasa karena ini listrik dan dia penggerak depan. 0 sampai 100 km per jam belum tahu, nanti kita cek sendiri. Nah, tadi tuh charging yang di sana ternyata itu untuk yang DC-nya aja. Untuk yang AC-nya di sini. Jadi di kanan, dan ini juga harus pakai adapter. Jadi nggak standar ya, tapi minimal saya charging pakai charger Hyundai saya sih masih bisa ya. Nah, satu lagi saya dikasih tahu, karena saya termasuk 1000 pembeli pertama, jadi saya dapat fasilitas garansi baterai, motor listrik, dan electric control unitnya seumur hidup garansinya. Tapi ada term and conditionnya, nanti saya akan bikin sendiri term and conditionnya mungkin di Reels atau di video lainnya. Seneng banget nih, mobil datang pas Rima belum balik umroh lagi. Tapi mestinya sih dia suka ya sama mobil ini, karena mobil ini lucu, praktis, dibawa kemana-mana. Mestinya istri saya juga bisa lebih gampang kalau dia mau nyetir gitu ya. Bentuknya lucu, dalamnya nyaman, dan pastinya lebih praktis buat keluarga. Nah, ini plat nomor baru datang, kalau nggak nanti sore besok pagi. Jadi kita belum bisa jalan keluar pakai ini mobil, tapi nanti itu kita bikin videonya lagi. Bagaimana impresi saya berkendara pertama kali dengan Wuling Bingo EV ini. Apakah worth it dengan harganya, apa saja yang saya suka, apa saja yang saya nggak suka, kelebihan, kelemahannya, performanya, konsumsi listriknya, itu nanti setelah plat nomornya keluar. Tapi untuk sekarang, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih Wuling Kumala Lebakwangi. Terima kasih Mbak Ita yang sudah mengirimkan mobil ini. Mungkin yang pertama ke konsumen, nggak tahu juga. Tapi ya salah satu dari yang batch awal lah menerima Wuling Bingo EV ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.